Pertemuan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjadi buah bibir. Mahfud MD kini menjadi sosok yang dianggap tepat mendampingi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden. Kabar itu pun semakin menguat setelah keduanya diketahui melakukan pertemuan pada Minggu 10 September 2023. Momen pertemuan ini diunggah oleh Ganjar dalam akun Instagramnya @ganjar_pranowo. Ternyata, unggahan tersebut membuat publik menerka-nerka jika Mahfud akan dipinang Ganjar menjadi bakal cawapres. Namun demikian, Mahfud mengatakan bahwa pertemuannya dengan Ganjar tak membahas soal cawapres. Bahkan ia membantah adanya anggapan tawaran untuk menjadi cawapres Ganjar. Selain bertemu Ganjar, Mahfud baru-baru ini juga bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Mahfud mengatakan pertemuan tersebut juga tidak membicarakan soal Pilpres 2024. Meski demikian, Mahfud mengaku ada sejumlah hal terkait politik yang dibahas dari pertemuan tersebut. Di sisi lain, isu Mahfud dikaitkan sebagai cawapres Ganjar mengingatkan publik ketika ia hampir dipinang menjadi cawapres Joko Widodo di Pilpres 2019. Saat menjelang Pilpres 2019, Mahfud digadang-gadang akan menjadi cawapres Jokowi. Apalagi pihak istana juga telah memberi lampu hijau dengan meminta Mahfud mempersiapkan diri. Mahfud bahkan diminta menjahit baju untuk kegiatan konvoi. Seiring berjalannya waktu, isu Mahfud bakal menjadi cawapres Jokowi kian menguat ketika ia mendatangi sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis 9 Agustus 2018 sore. Di waktu yang sama, Jokowi juga tengah berkumpul bersama para pimpinan partai politik pendukungnya di restoran Pelataran, Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng. Ketika itu, Mahfud sudah mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Warna pakaian yang dikenakan Mahfud sama dengan yang dipakai Jokowi dalam pertemuan di restoran Pelataran. Di restoran tersebut, Mahfud ditemani para relawan, salah satunya Ruhut Sitompul. Tetapi sekitar 17.25 waktu Indonesia Barat, Mahfud tiba-tiba beranjak dari lokasi tanpa meninggalkan alasan. Kepergian Mahfud dari lokasi tersebut seolah menjadi pertanda sudah ada keputusan politik mengenai sosok pendamping Jokowi. Benar saja, di restoran Pelataran, Jokowi mengumumkan bahwa nama cawapresnya ialah Ma'ruf Amin, yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pengumuman ini sangat mengejutkan lantaran Mahfud sebelumnya telah mempersiapkan diri, termasuk mengenakan pakaian yang seragam dengan Jokowi. Kegagalan Mahfud menjadi cawapres Jokowi sedikit terobati ketika ia ditunjuk menjadi Menko Polhukam pada 2019. Akan tetapi, dengan posisi strategis yang diembannya tetap menyisakan teka-teki penyebab kegagalannya menjadi cawapres Jokowi. Saat itu, tak sedikit yang menyebut biang keladi dari kegagalannya menjadi cawapres Jokowi karena adanya penolakan dari salah satu partai yang diduga menolak Mahfud menjadi pendamping Jokowi, yakni Golkar. Namun, hal ini dibantah oleh Mahfud. Menurut Mahfud, di dalam buku yang diterbitkan pada 2003, ia justru menjadi pihak yang paling keras menolak rencana Gus Dur mengeluarkan dekret untuk membubarkan Golkar. Ia menilai kondisi Gus Dur berbeda dengan Presiden Soekarno saat hendak membubarkan parpol. Ketika itu, Bung Karno mendapat dukungan penuh dari tentara dan polisi, namun tidak demikian dengan Gus Dur. Mahfud mengaku tak kecewa ketika ia akhirnya gagal menjadi cawapres Jokowi. Mahfud menyadari betul manuver politik begitu tinggi. Meski demikian, pada tahun 2019, Mahfud mengakui hasratnya untuk menjadi pimpinan negara sangat besar. Bahkan Mahfud sempat merasa tak suka pada beberapa figur yang disebut-sebut berpotensi menjadi peserta Pilpres. Kondisi itu berbeda dengan saat ini. Sekarang, Mahfud mengaku senang jika ada nama-nama baru yang disebut potensial masuk ke bursa capres. Ketika itu, Mahfud menegaskan dirinya tidak berambisi mencalonkan diri di Pilpres mendatang. Ia mengaku akan fokus kerja sambil melihat situasi di 2024 kelak. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu bahkan mengaku siap jika di tahun 2024 dirinya pensiun dari panggung politik tanah air.